Misalnya gini, apa namanya? Quran mengatakan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak, untuk orang lain. Itu kalimat yang sederhana, tapi saya melihat itu sebagai kalimat kunci dalam membangun peradaban. Karena ini jadi analisis sosiologi nih. Nggak apa-apa. Jadi analisis sosiologi nih. Ini jadi ngelihat kenapa keadaan sekarang rusak nih. Karena society itu hanya society itu adalah emergence dari komunikasi. Society hanya terjadi kalau ada komunikasi. Iya. Itu nggak bisa dibantah itu. Maksudnya kalau ada komunikasi baru ada nih yang namanya sosial. Iya. Mau 3 orang, mau 4 orang, baru kalau ngobrol baru ada sosial. Kalau nggak ada ngobrol ya nggak ada sosial. Hasil dari ngobrol itu terjadi yang disebut sebagai trust distribusi kepercayaan. Kalau kita kumpul 10 orang, kita kan kalau untuk urusan ziarah dialah yang memimpin. Kalau urusan mancing dialah yang memimpin. Itu kan sebenarnya distribusi kepercayaan. Nah, dalam society untuk berjalan stabil itu perlu yang namanya distribusi kepercayaan. Yang paling banyak dipercaya itu yang jadi pemimpin. Kan gitu logikanya. Siapa yang paling dipercaya adalah jadi pemimpin yang diikuti oleh orang banyak. Efek lainnya, generasi berikutnya juga akan mengcopy nih yang paling atas nih, yang dianggap dipercaya oleh orang banyak. Nah, sehingga distribusi kepercayaan, siapa yang lebih saya percaya, itu akan mempengaruhi siapa yang di atas, yang akan mempengaruhi generasi berikutnya, yang akan mempengaruhi evolusi peradaban. Dulu, kalau komunitas kecil, kita ketemu langsung, kita bisa melihat orang yang baik dan tidak. Sehingga komunitas kecil relatif lebih sehat. Dan ketika itu dari manfaat yang dia berikan melihatnya. Ya, kalau kita naturalnya kan gitu. Iya. Sama apa bapak itu aja itu bapaknya baik, sering nolong orang, sering apa namanya? Ya kan gitu kan. Iya. Apa kualitas itu dipakai. Tapi itu kan kalau komunitasnya sebesar Indonesia, pusing nih. Kita nggak kenal kok. Tokoh A dia baik atau tidak, tokoh B, kita perlu parameter lain kemudian yang dipakai. Sekarang parameter di ruang publik itu kan yang disebut sebagai like. Ya. Share, like. Gini lah, kalau kamu punya Twitter, ada yang mention kamu, followernya 10.000 sama followernya 100, yang kamu balas yang mana? Yang 10.000. 10.000. Dan memang secara sistem memang begitu kan? Yang followersnya lebih gede ditaruh di atas. Ya. Berarti kita kan didorong trust distribusinya, kepercayaannya pada popularitas. Efeknya yang di atas adalah yang populer. Generasi berikutnya akan lebih pandai mencari popularitas daripada bermanfaat. Jadi jangan kaget kalau society semakin hancur, semakin pinter orang bersolek, bukan semakin pinter orang bermanfaat. Nah, menurut saya ini kok kita tidak membangun sistem berdasarkan ini ya? Kan tinggal dibikin nih sebuah parameter universal yang kita setujui untuk bisa mengukur kebermanfaatan. Saya nggak ngomong bahwa itu seperti akuratnya seperti roket atlet, ya nggak juga lah, nggak perlu segitulah. Tapi at least ada sesuatu guide kita untuk kebermanfaatan orang yang untuk lebih valid lah daripada popularitas lah. Paling nggak yang naik orang yang lebih bermanfaat lah. Kita melakukan itu saja, 3 generasi akan berlomba saling lebih bermanfaat berikutnya, dan society arahnya akan lebih baik kan gitu. Memang sekarang belum ada ruang publik digital yang menyediakan itu, karena memang ruang publik digital tidak dibuat untuk membangun society, tapi dibangun untuk mencari duit, kan gitu posisinya. Sebenarnya sih orang masih meyakini bahwa yang paling harus dicintai adalah yang bermanfaat. Tapi masalahnya akhirnya semua orang berlomba-lomba mencitrakan dirinya paling bermanfaat. Makanya giveaway itu jadi paling enak nyari followers tuh. Kemudian dandan yang ala-ala, kemudian dia bantu orang di videoin dan lain sebagainya. Padahal aku belajar dari kecil itu sangat ditekankan sama ayahku cerita tentang Sayyidina Ali Zainal Abidin yang sembunyi-sembunyi sedekahnya malam hari dan baru ketahuan ketika mati punggungnya lebam karena diangkut sendiri. Karena kalau nggak diangkut sendiri berarti udah ada orang kedua, ketiga yang tahu. Jadi memang kemanfaatan. Dan menurut saya yang seharusnya bisa memberi poin kemanfaatan yang mendapat manfaat. Bukan ya dia mencitrakan dirinya nih loh, aku bermanfaat. Orang yang dikasih nih. Kita nggak tahu setelah off kamera diambil lagi, kan ada kejadian kayak gitu. Mohon maaf.